laporan itu yang penting adalah melaporkan yang penting-penting, bukan yang penting ngelapor gitu. Pak, Jadi kadang-kadang yang nggak penting juga dilaporin. Nah, Wah, kualat. Pak Denny sih. Pak, saya teriak-teriak bautnya mau copot. Pak. Waduh, Kang Jatuhnya kayak Denny. Mr. Bean lagi. lanjut Pak. Jadi gimana? Ayo. Lesehan. Jalan Jepang. Ikut-ikut. Ini sebuah pesan Pak Denny, Pesan tentang bahwa kursi kekuasaan itu tidak selalu abadi Pak Denny. betul. Bisa aja. Pak Denny. Ini mengingatkan sebenarnya kalau dari semuanya Bisa ketika aja. kejatuhan seperti apa yang dikatakan oleh Pak Jarwo. Jadi yang namanya lapor-melapor, masalah kekuasaan, harta semuanya. Karena mereka lupa dengan 5 perkara sebelum 5 perkara. Coba disebutkan satu-satu adik-adik dari UNJ. Tadi kan cuma sila Pak Denny jadi gampang. Hah? Ini kan panjang. Dari pelajaran PMP ke agama, ini kita di sekolahan Pak. Bukan di sekolah. Tapi karena mereka lupa 5 perkara sebelum 5 perkara itulah mereka. Tidak diingatkan mereka Ya. itu. Karena semua itu ada batasnya sebenarnya. Sehingga memang seharusnya kita tuh diciptakan untuk saling berdialog sebenarnya. Nah ini yang kita mau ketemukan. Kenapa banyak melapor? Kenapa kita rajin ngelapor? Iya. Karena kita nggak mau kesalahan. Hah? Kita nggak mau kesalahan dong. Kalau misalnya nanti loh, kenapa dengar ada sesuatu yang nggak benar, kenapa tidak dilaporkan? Nanti bilangnya begitu. Makanya kita begitu kita dengar sesuatu yang nggak benar, kita langsung lapor. Kalau hal itu sebenarnya bisa kalau itu bermasalah dengan masalah keamanan misalnya. Kalau ini lebih banyak lapor melapor seolah-olah mereka itulah orang-orang yang sangat suci, paling benar misalnya. Yang kata Ronald tadi mencari pentas untuk dirinya Ya. supaya terlihat pantas. Perkenalkan, Ya. saya dari anak-anak Jakarta istimewa, penuh karya dan kreatif. Wah disingkat apa tuh? Najis ya. Iya memang. Jadi gini Pak, melapor itu penting Pak. Saling melapor itu penting. Memang ada yang namanya musyawarah seperti Ronald tadi bilang. Tapi buat saya, melapor itu kenapa bisa jadi penting? Awalnya orang berangkat melapor ada yang perasaan tidak enak. Mungkin benci. Nah dari situlah Pak, sama-sama berangkat mungkin ada yang cuma sekedar melapor aja atau mungkin ada yang benci. Nah biasanya Pak, banyak sebuah hubungan yang berakhir menjadi cinta ketika berawal dari sebuah benci. Maksudnya tuh kalau udah benci kok bisa jadi cinta? Maksudnya gimana? buktinya. Kan ada prosesnya. Nah, ada teman saya nih Pak, Ah. ya tadi dia laki-laki, begitu dia ngeliat tubuhnya yang baru, rambut panjang, jalannya molek, dia langsung jadi benci. Itu bukan jadi benci, Banci. itu jadi banci. Itu jadi Bedu, banci. please. Sebenarnya gini loh Pak, kita itu tadinya juga nggak mau main lapor-laporan, tapi biar tahu gimana rasanya sakit hati. Ya, Ya, ini ada. juga sebuah pembelajaran Pak Denny. Makanya kalau bertutur kata, Harus hati-hati. berperilaku harus hati-hati Pak Denny. Begitu Karena Pak sakit hati Denny. nggak ada obatnya Pak. Mohon maaf, Anda ini yang suka lapor dikit-dikit termasuk orang-orang yang kurang piknik. Hatinya itu buruk sangka terus. Dikit-dikit lapor kurang piknik Anda itu. Aduh berangkat Cibodas kemarin. Tidak berjiwa besar. Us, Pak, saya gimana boleh Us? nambahin nggak Pak? Ya silakan. Ya, perkenalkan saya Uus. Semoga lucu. Saya dari Departemen Olahraga Adil Menyeluruh Kagak Ngaret. Disingkat apa tuh? Dor, aduh kaget. Ya, wes lucu. Dorat. Dor? Ya boleh, oke. Ya, saya ngelihat kondisi sekarang ada yang lapor sini, lapor sana gitu. Padahal mah sebenarnya kan ada kata apa sebelum mereka melapor Kata-kata harusnya terakhir. tahu. Bukan kata-kata terakhir, bukan mau mati Bang Komeng. Jadi sebelum melapor tuh mereka tahu posisi mereka seperti apa, pengaruhnya akan seperti apa. Jadi sebelum melapor tuh kan kalau kita lihat dari mereka kan mereka berada di jabatan yang tinggi. Terus mereka punya pengaruh, udah pasti pinter. Nah kasihan yang di bawah-bawahnya yang nggak tahu apa-apa, terus dapat berita-berita kalau pemimpinnya ini melakukan sesuatu yang akan didukung apapun resikonya. Nah ini yang menyebabkan yang jadinya ini jadi banyak cekcok-cekcok kayak gitu Pak. Padahal kita punya maaf Pak.
Harusnya ketika ada masalah apa, ketuanya aja udah beresin gitu. Jangan ini belum ketemu, ini udah manas-manasin ke Ya. bawahnya. Jadinya yang kasihannya yang di bawahnya ini. Karena yang petingginya mah ya ongkang-ongkang kaki aja di ruangan. Sedangkan yang di bawah-bawahnya ini yang capek ini gitu, yang Jadi kasihan. kalau kita ngelihat apa yang kalian bicarakan sebenarnya maksudnya tuh semuanya baik. Ya. Tetapi kayaknya butuh satu forum untuk bersama-sama berdialog antara para pemimpin-pemimpin suku lah, umat lah, siapa, untuk kebersamaan sebenarnya. Kalau misalnya kita ribut terus, kapan cita-cita bangsa ini mau bisa dilaksanakan? Itu. Tetapi sebelumnya, sekarang kita lepas dulu karena ada viral juga nih bagaimana seorang wanita yang agak sulit berkonsentrasi. Ini nih kita lihat bersama-sama. Kalau wanita itu kayaknya kalau ada satu masalah, Anda tuh memperhebat masalah tersebut sehingga Anda lupa jalan keluarnya. Ini kan lihatnya seperti itu. Kalau wanita, Enggak dong, mungkin satu dia belum punya pasangan ya. Kalau biasanya kalau wanita-wanita yang sudah punya pasangan itu pasti gampang keluar karena biasa ngumpetin duit. oh jadi kalau wanita Supaya yang nggak udah kelihatan. punya pasangan itu gampang keluar. Yang udah Laki-laki punya gampang karena keluar nggak? belajar. Maksudnya apa nih? Hah? Gampang keluar parkiran atau? Iya maksudnya itu gampang keluar dari masalah maksudnya. Dari masalah itu pasti karena kita biasa menyembunyikan masalah. Ini kayaknya dia kurang minum. Kalau Meng gimana Meng ngelihat seorang wanita seperti itu Meng? Saya melihat dia itu seperti bukan manusia, Pak. Loh kok itu orang udah pasti Meng, itu orang. Itu hal yang sangat kecil menurut saya, Pak. Hah? Bapak yang membesar-besarkan. Itu kan buktinya ada Meng, begitu dia dikasih masalah seperti itu aja sulit sekali mereka. Iya, Ini nonton loh, mbaknya nonton loh. ya biarin aja urusan dia. Jawabannya Ini Bapak apa? ini yang selalu jadi Enggak alasannya kenapa begitu susahnya dia keluar dari masalah dia itu sendiri gitu. si Wanita tadi, Wanita tadi, woi. Paham nggak tadi, melihat nggak gambar tadi? yang bawa motor. Iya. 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 Alasannya kenapa dia sampai sulit begitu mengeluarkan motornya? Alasannya kenapa? Hah? Hah? Kok saya kayak maling, Pak? bukan kamu dia nanya, kamu nggak jawab masalahnya. Ya, kata Ibu Yen bisa juga seperti itu. Mungkin dia ada hal apa yang Bermasalah. dipikirkan. Harusnya Anda punya pendapat sendiri dong. Hah? Nanti katanya saya mau monopoli, Pak. Kok? Kalau saya sendiri. Monopoli apa? Yang main pakai duit lama. Aduh pusing tuh apa ada dia nih. Kalau menurut Pak Jarwo apa Pak Jarwo? Coba apa yang mengakibatkan wanita itu agak sulit keluar dari Mungkin dia itu Pak Denny. Ah, saya udah ada nih, Pak nih. Boleh, Siang? tiap dia udah mau ngomong ada Bagus dia Bang pikiran. Komeng itu. Saya ngomong ya. Udah iya. Di Bang Komeng udah dapet nih. Ya, udah ya. Ini dia keluar kalau tidak salah dari toko penjual pakaian, Pak. Terus? Karena di situ ada menekin, Pak. Iya. Apakah dia sedang memikirkan atau mencari suatu baju tidak dapat? Kayaknya nggak buat teng-tengan, Pak. Terus? Teng-tengan yang manis tuh, Pak. Teng-teng itu nggak usah, bukan teng-tengan. Jadi pada pengertiannya, Pak, Heeh. dia kayaknya ada sesuatu yang dipikirkan, Pak. Pak Jarwo, kalau menurut Pak Jarwo, tapi udahlah, nggak usah diomongin lagi Pak. Udah. Silakan Kang Maman dulu. Dari segmen pertama dan kedua ini kita dapat beberapa poin. Masihkah kami semua di sini bisa berharap di era pilkada dimanapun di negeri ini yang kami dengar adalah kalimat
yang kuperlukan kasih sayangmu, bukan pedangmu, bukan lidah tajammu. Yang kami perlukan cintamu, bukan cacimu, bukan bencimu, bukan hoaxmu dan juga bukan laporanmu. Dan kata kuncinya, daripada saling lapor tanpa data dan tanpa verifikasi, asal bunyi, mbok ya ingat kata Ronald tadi, utamakan musyawarah. Katanya kita Pancasilais, kok lupa dengan sila-silanya. Dan kalaupun harus melapor, melaporlah secara objektif, bukan untuk ngobjek. Iya. Ya. Makanya Pak Jokowi memilih barber yang emang lokal aja. Betul, biasa aja. Biasa aja, karena kalau misalnya Pak Jokowi cukur rambutnya di Hong Kong, orang-orang pada nggak percaya Pak. Betul. Cukur rambut dari Hong Kong, kan gitu.